حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى حضرة قدس جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باود النقشبندي وسلسلة طريقة وديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وأصولهم وفورهم أن الله يعيد درجاتهم بالجنة ويرفعنا ببركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة صاحب التبيان في أدب حملة القرآن إمام النووي وأصولهم وفورهم لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dibuka halaman 34 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala al ulama radhiyallahu anhum wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairi sahihin niyah. Hendaknya seorang guru itu tidak menolak seorang murid yang niatnya belajar masih keliru. Ya namanya dia itu mau belajar, ya mestinya salah satu yang harus dipelajari niatkan gitu. Makanya kadang-kadang seorang kiai itu kalau yang diajar disuruh untuk memperbaiki niat dulu. Niatnya pengen kemuliaan atau pengen keagungan atau pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dites dulu niatnya. Kadang-kadang begitu. Nah, tapi kita nggak boleh. Imam Syafi'i saja mengatakan bahwa beliau itu mencari ilmu, beliau itu datang ke majelis ilmu niatnya bukan karena ilmu saat itu. Karena apa? Karena cari makan, cari tempat tinggal. Imam Syafi'i. Nah, ini nggak boleh kita tolak. Pokoknya sing penting teko sik teng majelis taklim, mangke masalah niat bisa sambil dibenahi dalam proses pembelajaran. Faqad qala Sufyan as-Tsauri wa ghairihi talabuhum lil ilmi niyah. Kata beliau, dengan adanya dia datang di majelis ilmu itu sudah menunjukkan niat. Enggak perlu kemudian harus ditolak. Kamu niatnya belum benar, pulang dulu. Enggak perlu. Ini bukan sesuatu yang baik. Wa qadu talabuna al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illallah. Maka dikatakan barang siapa orang yang mencari, kami itu mencari ilmu itu awalnya bukan karena Allah. Katanya beberapa ulama gitu. Beberapa ulama mengatakan kami itu awalnya mencari ilmu bukan karena Allah. Ya namanya tiang dereng ngertos hukum-hukum, dereng ngertos niat yang bener kan, ya mesti ini kadang-kadang niatnya mboten bener. Dan saya yakin tidak semua dari jenengan itu niat datang ke sini juga sudah sesuai dengan kitab At-Tibyan. Paling-paling ada beberapa yang niat datang ke sini ben dianggap wah ahli ibadah. Paling-paling ngoten awal-awal. Tapi kan lama-lama dengan mendengarkan kalimatnya Imam An-Nawawi, kita sudah mulai merubah niat. Jangan sampai datang ngaji niatnya pengen dimuliakan, pengen diagungkan, karena itu akan menjadikan sebab panjenengan semuanya jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah para ulama itu ngaji, barulah mereka kemudian mendapatkan yaitu niat yang baik, meniatkan apa yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknahu kanat akibatuhu ansarullah. Maksudnya bagaimana? Awalnya belum paham bagaimana niat dengan baik, akhirnya di belakang bisa niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i anil abas. Hendaknya seorang guru Quran, guru ngaji, gak cuma Quran tok ya, tafsir, hadis, fikih, itu ketika beliau ngaji, mengajar ngaji, itu tidak melakukan perbuatan yang membuat dia tidak terhormat. Kalau ngaji ya diem gitu, diem mendengarkan. Tangannya itu jangan bergerak-gerak abas, sesuatu yang tidak penting begitu. Jadi guru ngaji itu hendaknya wakor, jadi benar-benar tenang gitu, berwibawa.
wa ainuhu an tafriqin nadhurihima min ghairi hajah. Guru ngaji itu hendaknya pandangannya itu harus berwibawa. Jangan sampai kemudian lirik-lirik ke arah yang tidak ada tujuan yang jelas. Ini wa yaqutu ala taharatin mustaqbilatil qiblah. Hendaknya guru ngaji itu dalam keadaan suci ketika belajar menghadap ke arah kiblat dan lain sebagainya. Makanya nak jenengan ngaji itu kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Wa yajlisu bi waqarin wa takunu thiyabuhu bayda nadhifah. Seorang guru ngaji itu dianjurkan pakaiannya putih. Mana teng Hadramaut, tenggane tempatnya Syekh Ba'atiyah itu enggak ada pakaian selain putih, enggak ada. Semua baju pasti putih, peci itu putih. Kadang-kadang pakai peci hitam, saya juga pakai peci hitam itu kan. Ya gara-gara pelantikan. Kalau gara-gara pelantikan ya bajunya putih. Kan gitu. Jadi atau gara-gara nikah lah terpaksa pakai peci hitam. Jadi hendaknya orang itu selalu pakai peci putih, baju putih kan begitu. Nah ini adab seorang guru itu ketika mengajar hendaknya menggunakan pakai baju putih dan peci. Termasuk jenengan kalau bisa menggunakan baju putih. Tujuannya apa sih? Kenapa kok pakai baju putih? Satu, memang sunahnya kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, biar awake dhewe niku selalu ingat, oh awake dhewe niku bakal mati. Nak mati yo nganggo kain kafan putih niki. Kalau saya selalu mengajak teman-teman Raudhatul Muhibbin ini pakai baju putih. Biar apa? Biar ingat mati terus. Sawaun wa idza wasala ila maudhi'i julusihi shalla rakaataini qoblal julus. Lah adabnya seorang guru Quran itu sebelum mengajar Quran itu sholat dulu sunnah 2 rakaat. Sholat taubat di tandarij mawon. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat ba'dal wudu, syukuril wudu maksudnya. Di tandarij saja beberapa niat itu dijadikan 2 rakaat. Usolli sunnatan ba'diyatal usolli sunnatan syukuril wudu wa tahiyatal masjid kalau memang di masjid yang ngajarnya. Wa hajat wa taubat wal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ini hendaknya seorang guru itu seperti itu. Pastikan sebelum mengajar melakukan dulu sholat sunnah 2 rakaat. Siapa tahu tadi gurunya itu sebelum ngaji punya dosa, punya kesalahan, telah dimaafkan dengan sholat taubatnya tadi. Gurunya punya hajat, telah dikabulkan dengan sholat hajat tadi, begitu. Sawa'un kanal maudhi' masjidan aw ghairuh. Nah, apalagi kalau tempatnya di masjid, itu dianjurkan melakukan sholat sunnah, begitu. Biasa kalau di Hadramaut itu kita masuk kelas gitu, masuk ke kelas itu sebelum pelajaran dimulai kemudian sholat dulu di pojokan biasa, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh. Kulo nggih membiasakan begitu ketika ngajar di IAIN, di UIN itu tak biasakan anak-anak kalau belum sholat duha dulu di pojokan sana, biasa. Jangan sampai aneh. Ya tergantung kita membiasakan saja. Fa in kana masjidan fa huwa akidun. Fa innahu yukrahu al-julus fihi qabla ayyusalliya. Tentu hadisnya jelas, kalau masuk ke masjid itu hendaknya seperti saya tadi sebelum masuk ke sini sholat sunnah 2 rakaat atau sholat 4 rakaat dulu baru masuk. Wa yajlisu mutarabbi'an, duduknya mutarabbi, mboten selujung. Kecuali kalau terpaksa, kecuali kalau memang pegel mboten napa-napa selujung. Abu Bakar wa Abu Dawud wa Imam Sajastani, ada yang baca Sijistani, ada yang baca Sajastani. Bisnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqra'un nas fil masjid jasiyan ala rubbate. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kalau masuk ke masjid ngaji Quran itu duduk di duduk di pantatnya ya, duduk di pupunya begitu. Makanya kalau di Hadramaut itu kalau kita store hafalan Quran kepada Syekh itu begini duduknya. Store hafalannya seperti ini. Kalau nanti sudah santai ya duduk biasa betul nopo-nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Wa min adabihil muta'aqqidati wa ma ya'tani bihi alla yadhulla al ilma fayadhabu ila makanin yunsabu ila ma yata'allamu minhu yata'allama minhu fi. Hendaknya seorang guru itu tidak mencari murid, bahkan dia datang ke tempat muridnya untuk mengajar. Paham ya? Wah, jadi dia mempromosikan diri. Siapa yang cari guru, saya siap jadi gurunya. Bahkan saya siap datang ke tempatnya. Ini termasuk bentuk dari menghina ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i, beliau itu ketika datang ke tempatnya Imam Malik, beliau itu sempat kemudian tidak diterima oleh Imam Malik. Seperti itu. Kenapa? Karena Imam Malik ketika beliau diminta oleh gubernur atau oleh presiden saat itu Imam Malik tidak mau. Jadi gubernur itu pengen belajar kepada Imam Malik disuruh datang ke tempat kerajaannya, kalau kita tempat gubernurannya. Ternyata Imam Malik tidak mau. Al ilmu yuta wala yati, ilmu itu didatangi, tidak kemudian datang. Seperti itu. Wa in kana al muta'allim khalifah famin duni. Bahkan katanya Imam Nawawi, walaupun orang yang belajar itu seorang anak raja, seorang raja sekalipun, maka hendaknya dia itu datang ke tempatnya orang yang berilmu, bukan orang yang berilmu datang ke tempatnya seorang presiden. Bal yasunu al-ilm min dzalika kama sunnahu anhu salaf radhiyallahu anhu. Seperti itu dilakukan oleh para ulama salaf. Tidak peduli. Kemarin kita melihat Pak Wakil Gubernur, Masya Allah, jenengan pirsa mboten? Pak Wakil Gubernur ketika ada acara Habib Ali Al-Habsyi kemarin, beliau duduk di sini di mentok tek ini sekitar situ, duduk di jalan raya, duduk beliau dan hadir. Kenapa? Karena beliau tahu ilmunya, adabnya seorang pencari ilmu. Walaupun gubernur pun beliau harus kemudian tahu diri, yang datang belakang ya di belakang. Tapi kalau nggak punya ilmu, langsung saya itu wakil gubernur ya kudunya paling depan. Ini adabnya Pak Yasin itu adalah sangat luar biasa. Beliau datang ya sudah di belakang, walaupun gubernur tidak peduli. Apalagi belum apa-apa sampean itu, waduh baru camat ini minta di depan sendiri, ya tidak dibenarkan. Wa hikayatuhum fi hadza katsirah masyhurah. Dan kisah-kisah seperti ini tentu banyak lah. Banyak. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu, Masya Allah, kalau ngaji ke tempatnya siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau rutin datang ke tempatnya Habib Abdul Qadir itu. Kalau datang, padahal beliau sudah ulama besar, nggak pernah kemudian datang kemudian langsung pengen paling depan, nggak pernah. Kalau datangnya paling belakang, ya sudah duduk paling belakang sana, walaupun ulama besar, dan datang dan duduk kemudian dengan wakor sekali, nggak pengen kemudian tasodur dianggap yang paling depan, tidak pengen. Dia duduk sesuai dengan jatah dia datang tadi. Kecuali kalau memang kemudian panitia sudah menyediakan, nah itu berbeda lagi. Jenengan ya harus menghormati panitia, panitia. Karena kalau tidak dihormati sekali, panitia itu malah sakit hati kadang-kadang. Jadi seperti itu, makanya mengecualikan ya seperti itu. Faslun wa yambahi ayyakuna majlisuhu wasi'an. Kalau bisa tempat ngajinya itu luas, tidak sempit. Liyatamakkana julasa'uhu fi, supaya orang santri-santrinya itu kemudian betah gitu. Makanya seperti Pondok Lirboyo itu kan tahun 2000 kalau salah beli 10.000 meter, sekitar 5 hektar. Kemudian ini beli lagi berapa hektar gitu. Jadi kenapa? Karena santrinya banyak. Bulan Desember ya kira-kira, itu santrinya masih sekitar 27.000. Sekarang naik 29.000. Jadi dalam waktu 3 bulan itu naik hampir 2.000. Itu Lirboyo. Tahun 2019 santrinya masih sekitar 21.000. Makanya Gus Rifai yang ada di Al Hidayah itu ketika ceramah mengatakan santri Lirboyo 21.000. Ya, nggak salah 2019 itu. Sekarang sudah naik 28.800.
Ini di grup Himasal, grup himpunan santri alumni itu 28.800. Itu belum naik lagi dan terus naik. Ini kan pendaftaran santri baru. Santri baru itu rata-rata sekitar 5.000 sampai 7.000. Naik lagi nanti. Jadi santrinya bisa sampai 33.000 rupiah apa namanya orang gitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Fafil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha. Katanya Kanjeng Nabi, sebaik-baik majelis itu adalah majelis yang luas, yang nyaman. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa fi awaili kitabil adab bi isnadi sahih min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri. Ini ada di dalam kitab Sunan Abi Dawud di dalam awal-awal bab adab daripada sanad yang sahih dengan riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Makanya kalau jenengan pengen itu penting sekali itu ngaji Sunan Abi Dawud. Dulu sebelum tinggal beberapa hari pulang dari Hadramaut, kula masih sempat ngaji Sunan Abi Dawud kurang lebih 1 bulan. Sunan Abi Dawud 3 jilid kitabnya segini. Kalau di Yaman itu nggak seperti di Jawa, ya. Di Jawa itu ngaji 1 kaca sehari. Di Yaman sehari bisa 50 kaca. Karena cepet dibaca cepet sekali. Paham gak paham, yang penting dibaca. Dan paham gak paham, kamu harus paham gitu. Kalau gak paham ya sudah, mamnu A, mamnu B gitu. Dilarang A, dilarang B. Faslun fi adabil muta'alimi. Nah ini adabnya seorang pencari ilmu. Nah ini cocok untuk saya jenengan sebagai pencari ilmu. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Tadi kan sudah kita sebutkan ya tentang adab-adab seorang, yaitu pencari seorang guru. Sekarang tentu untuk keseimbangan Imam Nawawi menyebut tentang adab-adab orang yang mencari ilmu. Panjenengan dan saya ini adalah orang yang mencari ilmu. Sampai sekarang saya masih mencari ilmu. Loh kok iya? Kok bisa nggih? Ini ada Ustadz Alif. Setiap hari Jumat itu saya setor ke Kerapia, setor ngaji Quran ke pondok Kerapia. Tapi sekarang enggak ya, karena ada corona ini tidak ke Kerapia. Apalagi sudah di lockdown itu, Jogjanya sudah tidak boleh masuk. Ya, kalau Jumat kita ke Kerapia, setor hafalan Quran di sana. Ya, bukan mengulangi hafalan Quran. Jadi kula nggih mencari ilmu. Wa min adabihi ayajtanibal asbab asyahilah minal anitaswil illa sababan labudda min hulil hajah. Adab yang paling pertama dan utama, hendaknya seorang pencari ilmu itu tidak menyibukkan diri melakukan sesuatu yang membuat dia itu tidak sibuk mencari ilmu. Contohnya apa? Beli novel, dibaca. Ini kan menjadikan waktu kita hilang. Seperti kemarin, kita itu gak boleh muji guru pada bagian yang duniawi. Guru Masya Allah bajunya bagus, ini gak beradab. Sama, ketika kita mengurusi urusan-urusan duniawi, itu bentuk daripada kita itu tidak kemudian pantas memikirkan itu semuanya. Makanya misalnya polpenya harus ini. Tidak perlu kita pikirkan. Pokoknya pencari ilmu itu pokoknya datang kemudian mencari ilmu. Seperti Habib siapa itu malam mencari ilmu di Rubat Tarik di Darul Mustafa. Di sana dia bawa kasur, bawa karpet, naik perahu mungkin ya. Kemudian sampai sana beliau karpetnya masih gulungan. Kemudian dia karena sudah haus dengan ilmu baca kitab, terus 3 tahun beliau itu selesai mondok, lupa karpetnya belum sempat dibongkar. Kenapa? Karena nggak kepikiran karpet, karena kepikiran ilmu terus. Abdullah Malang gitu ya. Itu. Jadi seperti itu para pencari ilmu zaman dulu. Jadi nggak sempat memikirkan makan, minum dan lain sebagainya. Pokoknya yang makan seadanya lah, seperti itu. Wa yambahi ayatuhu qalbuhu minal adnas. Hendaknya hatinya itu bersih dari kotoran-kotoran. Ya kemarin misalnya iri terhadap temannya yang lebih diperhatikan gurunya, ini kotoran hati. Liyasluhali qabulil Quran wa hifdhihi wastimarihi. Biar apa? Biar hatinya itu mudah termasuki daripada hafalan Al-Qur'an. Nah hati ini reget, Masya Allah. Nah mboten percaya
Niku niki napa namine? Jadi jenengan tangkleti Gus Faiz iki sing hafal Quran. Tanya orang-orang yang hafal Quran, yang sambil kuliah terutama. Ketika jenengan menghafalkan Quran sambil kuliah, itu bagaimana perasaan? Apalagi kuliahnya di UNS, UMS, UIN, IAIN, maksudnya kuliah sing campur-campur lah, lanang wedok satu kelas. Niku bagaimana? Pasti jawabannya hampir sama. Kulo nggih merasakan sendiri. Walaupun ngapunten nggih paling kuliah jam 1 pulang, setelah itu kan kosong ya, kosong menghafalkan Quran. Waktu 10 jam yang dipakai untuk menghafalkan Quran, tapi habis kuliah, habis bertemu lawan jenis tadi, itu abote luar biasa. Karena 10 jam hanya dapat satu kakak. Tapi nak Sabtu Minggu mboten. Sabtu Minggu kan mboten kuliah. Jadi kita nggak melihat yang pink-pink, kuning, hijau-hijau, yang bengesan kan begitu. Itu satu hari bisa dapat misalnya 1/4 juz. Kenapa? Karena tadi bersihnya hati kita memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Ikhtilat itu juga diharamkan. Makanya hati-hati. Kuliah boleh, tapi harus hati-hati. Bekerja boleh, tapi harus hati-hati. Ya minimal umpami mboten saged menghindari di dalam kelas atau di dalam tempat kerja. Ya di sini ada Ustadz Agung, Ustadz Ali dan lain sebagainya. Misalnya bekerja di suatu tempat itu yang memang laki-laki perempuan, minimal perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus istighfar. Nah, kenapa? Karena tuntutan kerja. Dan menghafalkan Al-Qur'an itu Masya Allah. Nah, jadi habis melihat habis melihat lawan jenis tinggi semaan, ngoten ngira rada apa? Habis maksiat tinggi semaan abot. Kenapa? Karena memang kemaksiatan menjadikan ilmu kita sulit masuk ke dalam hati. Katanya Imam Asy-Syafi'i ketika soal kepada Imam Waqi', gurunya di Baghdad, wahai Imam Waqi', saya itu sulit sekali menghafalkan ilmu. Apa sebabnya? Sakautu ila Waqi' su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata Imam Waqi' mengatakan tinggalkan kemaksiatan. Ada dua versi, ada yang berpendapat Imam Syafi'i itu nggak sengaja melihat betisnya, nggak sengaja ya. Yang kedua, Imam Syafi'i itu nggak sengaja memakai terompahnya temennya. Jadi ini ada dua pendapat. Saat itu Imam Syafi'i kan terkenal sangat cerdas nih. Jadi setiap hari itu kalau baca buku itu kanan dibaca, kiri harus ditutup. Kenapa? Saking cerdasnya otak beliau. Kenapa? Karena setiap hari meninggalkan kemaksiatan. Dari orang tuanya meninggalkan kemaksiatan, anaknya meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian pada suatu ketika Imam Syafi'i nggak sengaja, ada dua versi, memakai sandalnya temannya nggak keliru. Yang kedua adalah melihat betisnya wanita nggak sengaja. Kemudian dalam sehari Imam Syafi'i mau menghafalkan satu kaca, itu nggak hafal. Kemudian soal gurunya Imam Waqi', ternyata sebab nggak sengaja tadilah membuat dia sulit menghafalkan ilmu. Nggak sengaja saja sulit, apalagi kalau sengaja. Makanya film-film FTV ya, film-film RCTI, film-film SCTV untuk jenengan itu kayaknya kok kurang pantas gitu. Apalagi itu mencari ilmu. Masya Allah itu nih. Jadi minimal kalau lihat berita boleh, lihat berita misalnya ada gambarnya presenternya wanita ya tutupi. Jadi yang penting suaranya saja. Oh, hari ini ada kejadian begini. Jadi tutupi gambarnya begitu. Tutupi gambarnya. Jadi eman-eman hidup kita sebentar. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk menjadi ahli ilmu. Seperti itu. Faqassuha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dadak misalnya jenengan itu sebagai ahli ilmu, dadak kenapa sekarang ada itu stiker itu loh. Stiker jempol itu kita ada ya. Dadak dicetak cewek cantik gitu, naudzubillahi min. Nah, di mana akhlaknya ahli ilmu kan begitu gitu. Derek-derek top gambar sinten Nisa Sabian. Kadang-kadang itu ya Allah. Melihat wanita boleh enggak sih? Kalau tidak ada hajat, 4 mazhab sepakat hukumnya haram. Walaupun sudah pakai cadar, walaupun sudah pakai burqa, jenengan betul-betul hajat, hukumnya haram. 4 mazhab gitu. Paham ya? Jadi kalau ada hajat boleh, itu pun hanya wajah sama telapak tangan. Kalau ada hajat, apa hajatnya? Yakin mau menikahi dan yakin diterima. Loh, niki loh syaratnya apa?
Loh, jenengan nak yakin ditolak haram melihat wajah dan telapak tangan. Itu kemarin bahas masa ya itu di kitab Bajuri. Jadi kalau yakin ditolak haram melihat wajah. Tapi kalau yakin diterima, wah kira-kira kalau saya pegawai atau apa namanya kan hari buruh ya, jenengan buruhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan itu yakin bahwa ini anak kiai, kira-kira kalau saya itu sebagai abdinya Gus Reza, Habib Reza maksudnya. Kemudian apa namanya abdinya Masjid As-Segaf itu saya yakin dia menerima saya, misalnya yakin, maka baru boleh melihat, baru boleh ya, itu pun ketika melihat harus ada pendampingnya, enggak sendirian di kamar lihat foto haram gitu. Harus ada pendampingnya. Bib, saya mau lihat fotonya Akhwat Bib, tolong ditemani saya. Ya berdua sama Habib Reza nggak boleh melihat ya. Ya kira-kira cuma memastikan cukup ya gitu. Seperti itu. Jadi syaratnya melihat wanita itu adalah satu, dia pengen menikahi, benar-benar pengen menikahi dan sudah mampu menikah. Yang kedua yakin diterima. Kalau nggak yakin diterima haram hukumnya. Angel ya berarti ya. Kalau secara fikih ya ikut fikih bener itu ya nggak ada Pak. Orang melihat gini nggak ada. Hadramaut itu menurut saya ya fikih bener itu. Temen kula niku nggih baru datang ke sana, salah satu gus besar di Jawa Timur, betul nyebut pondok. Gus besar santrinya hampir 10.000. Beliau itu kan satu kamar kali itu moto-moto. Jadi baru datang ke Hadramaut sama saya di Mustahlek. Mustahlek itu pasar di Hadramaut, pasarnya yang mana Mustahlek. Kenapa Mustahlek? Istahlaka yastahliku. Jadi Mustahlek itu penghancur. Kenapa di nama pasarnya itu Mustahlek? Karena penghancur dompetnya para orang-orang yang datang ke sana, katanya beliau. Jadi dia itu moto-moto baju gitu. Ada akhwat lewat, ketahuan polisi, ditangkap dia. Karena katanya polisi melihat wanita tanpa hajat hukumnya haram. Ditangkap sama polisi. Suruh hapus sama HP-nya itu. Ini makanya hati-hati. Makanya kalau di Indonesia ya nggak begitu lah. Kalau di Hadramaut sampean mondok di sana nanti harus hati-hati gitu. Jadi lihat lawan jenis tak itu langsung ditangkap polisi. Maka kalau ada akhwat lewat harus menundukkan pandangan mata. Walaupun sudah pakai cadar, di sana nggak ada kecuali pasti pakai cadar, pasti cadaran dan pakai burqah gitu. Apa namanya yang matanya ditutupi itu. Gitu. Tapi walaupun sudah begitu tetap tidak boleh melihat kan gitu. Okay. Apalagi di negara Indonesia. Ya kita berusaha lah ya, berusaha minimal berusaha. Ya TV kita setel yang kira-kira menutup aurat saja lah kira-kira begitu. Faqad shahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah. Katanya Kanjeng Nabi, ingat di dalam jasadnya manusia itu ada sebuah daging. Idza sholaha al jasadu kullu. Kalau satu daging itu bagus maka semuanya bagus. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau dagingnya itu jelek semuanya. Ala wahya al qalbu. Maka itu apa? Yaitu hati. Ada pendapat mengatakan al-qalbu di sini itu maknanya adalah yaitu al-aqlu. Ada pendapat itu, ada pendapat. Makanya hati ini harus dijaga, jangan diizinkan untuk memikirkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam keadaan puasa. Itu kan Imam Ghazali kan menulis ya di Ihya-nya itu ya. Ada shaumul am, ada shaumul khusus, ada shaumul khawasul khusus itu. Ada puasanya orang awam yang penting meninggalkan makan dan minum. Puasanya orang yang khusus meninggalkan makan dan minum, wataro, dan meninggalkan yaitu memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang haram. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi haram. Kemudian menjaga diri dari lisan yang tidak ada manfaatnya. Dia adalah puasanya orang khusus. Sedangkan puasanya orang yang paling khusus adalah puasanya orang yang ketika dia puasa tidak hanya meninggalkan, tapi dia menyibukkan diri dengan ilmu, dengan zikir dan lain sebagainya. Maka insya Allah jenengan termasuk khawasul khusus menurut Imam Ghazali. Ini perlu dijaga hati kita, jangan sampai diizinkan itu semuanya. Waqad ahsanal qail biqauli yatibul qalb lil ilmi yutayyibul qalb lil ilmi kama tutayyibul ard lizira'ah. Hias-hiasilah atau perindahlah hatimu dengan ilmu seperti engkau melihat dunia yang indah dengan yaitu hamparan hijau-hijauan. Ini jenengan nak teng Tawangmangu kan seneng nggih.
Masya Allah. Jadi kalau Tawangmangun itu suweneng niki apa namanya ijo-ijoan banyak, kemudian pemandangan indah, ada lampu kelap-kelip, itu kan indah sekali. Sama, hati itu akan kelihatan indah jika kita penuhi dengan ilmu. Jadi seperti itu. Bayang bayi ayat waktu alimu alimin. Hendaknya seorang pencari ilmu itu di depan gurunya itu ya menundukkan pandangan mentawadukkan dirinya. Wa ta'addabu ma'ahu, punya adab ketika bersama dengan guru. Wa in kana asghara min, walaupun lebih muda daripada panjenengan. Apane sinnan umure. Wa aqalla syahrotan wa nasaban wa sholahan wa khairu dzalik. Walaupun beliau itu lebih tidak terkenal, lebih viral jenengan lah kira-kira begitu. Jenengan viral di media sosial, gurunya itu enggak begitu viral, ya tetap harus menghormati gurunya. Nasab kemudian sholahnya, jenengan setiap hari sholat 1000 rakaat, guru ini 10 rakaat, gurunya tetap lebih mulia, harus tetap dimuliakan. Jenengan poso setiap dinten, masya Allah, itu seperti itu. Wa yatawaddu ulil ilmi, kalau di bendanya dia itu mentawadukkan terhadap ilmu, fabi tawadduhi lil ilmi yudriku wa qad qalu nadman. Jadi barang siapa orang yang merendahkan dirinya di depan ilmu dan ahli ilmu, maka dia dijamin akan mendapatkan ilmu tersebut. Jadi jangan menyepelekan. Alah, guru jurumiyah, aku tahu ngaji. Tenggene kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan ciri-ciri orang yang sukses dan ilmunya barokah, maka ketika dia ngaji suatu ilmu untuk yang ke1000 kali atau 1.000.000 kali, maka semangatnya seperti pertama kali dia ngaji, walaupun pun paham. Jenengan ngaji kitab jurumiyah, kitab takrib, walaupun sudah ngaji 1000 kali, tapi semangatnya seperti pertama kali pengen paham. Kadang-kadang tiang kan nyepeleke, gue tahu ngaji, waduh. Ini kadang-kadang nyepel. Lah ini ciri-ciri ilmu yang kurang barokah, kurang manfaat, kurang ada berkahnya, niat yang keliru. Maka itu. Dan niki kroso banget. Nak jenengan ngaji kitab mungkin rapatek kroso, tapi nak Quran itu kroso banget. Jenengan nyepelek, alah kadang juz siji mun luwanyah aku serasa deres, ora sah murojaah pun pokoknya teko nang di majelis semaan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim nyepeleke kadang-kadang mungkin do lali dilaleke kalih Gusti Allah. Tapi nak mboten nyepeleke masih juz sing paling angel kadang-kadang diparingi gampil kalih Gusti Allah. Niki Quran niku krasa banget. Jadi memang kalau pengen merasakan betapa kemaksiatan itu berpengaruh ya di Quran menurut kula. Kalau di kitab enggak begitu. Tapi kalau di Quran itu benar-benar terasa. Ngapalke wangel, ngapalke males, ngapalke panak, ngapalke wah masyaallah rapi nak sedoyo. Niku nak memangnya maksiat. Tapi nak kitab nggih masih maca paling-paling nggih mboten penak mboten apa. Tapi mboten sampai kan ketara apal menawa mboten kan mboten sampai. Niki nak Quran itu krasa banget. Al-hilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan pergi, ilmu itu akan memusuhi seorang laki-laki, seorang pemuda yang sok tinggi. Jenengan kok merasa sok pinter, datang ke majelis taklim niku pun merasa sok, alah apa ustadze ora sarjana waduh iki. Ustadze ora iki wah saya alumni S1 ya, ustadze ora sarjana. Lah niki nyepeleki kalih gurune niki mboten bakal ilmu datang kepada panjenengan. Musuhnya ilmu adalah orang-orang yang sombong, merasa tinggi. Nah, seperti apa? Seperti banjir itu tidak akan sekali-kali mendatangi yaitu tempat yang lebih tinggi. Ilmu itu adalah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tinggi, merasa tinggi. Seperti banjir yang tidak akan sekali-kali menuju tempat yang lebih tinggi. Katanya Imam Nawawi begitu. Masya Allah. Makanya salah satu adabnya seorang pencari ilmu itu tidak boleh bawa kitab di atas gurunya. Nah, kalau niku kan ngano nggih. Orang Basul Masail ya, saya kan orang LBM. Karena orang LBM itu kan biasa bawa kita gede-gede. Nah,
Kalau dibahas masail boleh, karena memang kita beradu argumentasi. Tapi ketika kemudian kulo datang di Hadramaut, hari pertama belajar, hari pertama kuliah, hari pertama ngaji, itu kulo niku guru bawa kitab apa ya? Guru bawa kitab Safinah. Kalau nggak salah Safinah. Pokoknya 3 hari pertama tuh Safinah harus selesai dulu, benar-benar hafal. Kemudian setelah itu dari ngaji itu dari awal sampai ke Minhaj. Itu guru bawa Safinah, kulo bawa syarahnya Safinah. Datang bawa kitab gede, terus dinasihati. Wah, diceramai habis-habisan. Seorang pencari ilmu itu adabnya tidak boleh di depan gurunya itu membawa kitab lebih tinggi daripada gurunya. Nah, menangin jenengan ngajine niku Fathul Qorib, ya jangan bawa Fathul Muin. Kalau jenengan ngajari niku ngajine niku misalnya Fathul Wahhab, ya jangan bawa kitab misalnya Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini adabnya seorang pencari ilmu. Wa yanbai ayyang qada li muallimihi wa yushawiruhu fi umurihi wa yaqbalu qawluhu kal marid al aqili yaqbalu qawl at tabibi an-nasi al hadhiq wa hada al aula. Hendaknya seorang pencari ilmu itu selalu menjadikan dirinya orang yang kosong di depan gurunya. Maksudnya begini, apapun yang jenengan mau lakukan, adabnya harus minta pertimbangan guru. Ngapunten guru, saya mau kuliah, kira-kira jenengan mengizinkan apa tidak saya boyong dari pondok untuk kuliah, misalnya ngoten. Walaupun pun hafal Quran, walaupun pun lanya. Terus nak jenengan ngijini kinten-kinten kuliah kula teng nopo. Lah niki adabe seorang murid kepada guru. Termasuk memusyawarahkan semua urusan-urusannya. Dan menerima apapun nasihat guru seperti dia menerima harusnya menerimanya seorang yang sakit atas nasihat seorang dokter. Kalau dokter ngomong nopo kan jenengan kan nggih, mau dia napa nggih. Sami. Adabnya seorang murid kepada gurunya itu ya seperti seorang yang sakit kepada seorang dokter, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Jangan mencari guru kecuali telah terbukti kapasitas keilmuannya. Niki penting. Makanya selalu kulo sering matur di mata panjenengan, sanad itu penting. Salah satu bukti tentang kapasitas keilmuan itu sanad ilmu. Ngapunten guru, kulo badhe ngaos kitab napa niki Tibyan. Jenengan tanya dulu sanad ilmu nih, sanad ilmu. Kecuali kalau sudah masyhur, jenengan nggak perlu tanya sanadnya Habib Muhammad Al-Habsyi, nggak perlu tanya sanadnya Habib Novel Ali-Drus, nggak perlu tanya sanadnya Habib Alwi Al-Habsyi. Sudah terkenal beliau keilmuannya kemana, sanadnya kemana. Tapi kalau yang belum terkenal misalnya, tiba-tiba ada seorang mubalek ceramah, ya ini kalau jenengan mau jadi muridnya, ya jenengan cek dulu kira-kira dulu kuliahnya mondoknya di mana, gurunya siapa, bener-bener dia itu diridhoi gurunya nggak untuk kemudian intisyarul ilm misalnya. Nah ini perlu ditanyakan oleh panjenengan kepada ulama tersebut. Jangan belajar kecuali kepada ulama yang telah akreditasi benar ilmunya, seperti itu. Wahadzuharat diyanatu, dan jelas agamanya. Mencari guru ya alim tapi mboten nate salat, ya ampun. Cari guru misalnya alim tapi napa namanya senengane lirik-lirik bojo tangga, ya ampun. Cari guru misalnya alim tapi tidak muruah niku napa? Tidak hati-hati misalnya. Pakai baju kemudian kurang rapi tidak mengikuti, pokoknya tidak menghadirkan sunnah Rasulullah, maka carilah yang paling mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, terkadang seorang ulama itu melakukan sesuatu yang memang kita tidak pahami. Jadi jangan menilai sikapnya seorang ulama yang jenengan belum paham sikapnya tersebut. Misalnya ada seorang ulama, beliau itu niki rodok di luar nalar sidik. Itu dia itu jagungan sama jenengan,
itu nabrak waktu zuhur kali asar. Loh, iya ini kok mboten sholat. Jenengan nampun sampai kerasani itu sebab daripada tidak barokahnya ilmu. Pernah kan ada orang yang apa namanya, wallahu alam ya, panjang ceritanya, itu agak ngerasani Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi terima tamu sejak jam 7 pagi sampai jam 4 sore ini apa enggak sholat asar sama Jumatan ya, enggak ada ngerasani. Nambah ngerasani nganu nyuwun tulung jibok kita tasbih nang kamar. Waduh, tasbih nopo kitab ngoten. Masuk ke kamar, ternyata di kamar ada Habib Lutfi yang sedang sholat berzikir kepada Allah. Dan ini orang itu kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifat kepada Allah, dia itu terkadang bisa menghadirkan syariah, ariyah, nariyah, jariyah, yaitu apa ya, empat teman lah itu, untuk kemudian dia itu dalam satu tempat ada 2 orang. Tapi ini nanti ngajinya harus ihya ini. Ngajinya harus kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin. Tentu kita tidak akan membahas di situ. Artinya apa? Kalau guru sudah tingkatannya sudah setinggi itu, ya jenengan jangan aneh-aneh di depan guru itu. Yang guru lakukan itu jangan kemudian dirasa guru kok gini, gak tahu sholat. Ini jangan aneh-aneh. Pernah kan ada santri yang protes kepada Gusmik ya. Gusmik ini diprotes. Kemudian kan Gusmik sering datang ke Al-Mu'ayyad. Gusmik itu kalau datang ke Al-Mu'ayyad ketika masih hidup, hampir setiap seminggu sekali mungkin, atau sebulan sekali, atau seringlah datang ke Al-Mu'ayyad. Tiba-tiba masuk begitu. Santri kadang-kadang gak kenal sama Gusmik. Kenapa? Kalau pakai pakaian itu ya biasa saja. Lah ini adabnya. Kenapa Gusmik itu kalau pakai pakaian apa adanya? Karena beliau niatnya belajar. Kalau belajar ya jangan pakai pakaian ulama, karena statusnya santri. Nah kalau datang ke sana kadang-kadang beliau masuk ke tempat pelacuran itu, kadang-kadang arak diminum. Untuk kan pernah mentobatkan orang. Orang. Sekarang tak ajak taruhan. Kalau kamu bisa ini mabuk mana kira-kira? Saya juga minum arak, kamu minum arak. Waduh. Kalau saya dulu yang mabuk, maka saya selama hidup saya akan mabuk terus sama kamu. Tapi kalau kamu dulu yang mabuk, maka kamu harus ikut saya. Nah, kemudian Gusmik minum arak hampir 1 dirigen. Bayangkan 1 dirigen itu galon gitu dihabiskan semua sama Gusmik. Lah orang ini baru 3 gelas sudah mabuk. Ada orang protes, Gus, kok jenengan minum arak itu bagaimana? Saya itu enggak minum arak, tapi membuang arak ke laut misalnya. Lihat mulut saya, ternyata di mulutnya itu gambarnya itu laut yang sangat luas sekali, seperti itu, dilempar ke laut. Nah, kalau guru Quran sampai tingkatannya seperti Gusmik, ya jangan sampai itu kemudian menghukumi seperti syariat. Paham ya? Seperti itu. Saat itu ini ceritanya kan sudah masyhur ya. Jadi beliau itu minum hampir berapa galon gitu loh. Satu, saya ingin membuang arak tersebut agar tidak diminum mereka. Yang kedua, mereka harus tobat. Nah, ini tingkatan guru yang kita itu jangan sekali-kali ikut menilai seperti itu. Paham ya? Ini karena kalau gurunya sudah tingkatannya seperti itu, wah ini kalau kita nilai pakai ukuran kita tidak akan sampai. Ya hukumnya nggak haram, karena hukum haram itu kan ketika memabukkan, kan begitu. Ketika dia tidak memabukkan ya tidak haram. Apalagi dia tidak minum arak tapi membuang arak. Ini tidak masuk kepada tingkatan itu. Nah, ini makanya hati-hati, apapun yang kita lihat di depan guru kita hendaknya kita hadirkan husnudon dan selalu husnudon. Wa tahaqqaqa ma'rifatuh, dan jelas kema'rifatannya. Jelas ma'rifatannya. Apalagi guru mursyid. Kalau mursyid itu pasti ma'rifat, Mas. Ada mursyid kok enggak ma'rifat, ini dipertanyakan kemursyidanya. Karena salah satu syaratnya mursyid itu dia mengetahui hikmatan menguasai ilmu hikmah. Menguasai ilmu hikmah. Makanya kalau kula nabi sowan mursyid Habib Lutfi atau Syekh Hashim Ahmad itu, kalau saya sedang sowan beliau, nggih kula mboten sah matur. Cukup sowan tok sudah beliau tahu. Apalagi Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah, gak usah matur, jenengan tuh gak usah matur, sudah pasti tahu. Oh, kamu tuh butuh ini, saya tahu. Ini seorang mursyid. Nah, washtaharat syiyanatuhu, dan sudah terkenal kebaikannya, akhlaknya terkenal. Nah, faqad qala Muhammad ibnu Sirin, Syekh Muhammad ibnu Sirin, Ibnu wa Malik bin Anas
wa ghairihima minas salaf hadza al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum fanhuduru amma ta'khuduna dinakum. Ilmu itu termasuk bagian agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Jangan sampai mengambil ilmu dari seseorang yang salah. Ini penting sangat. Kita semuanya memilih guru di dalam mencari ilmu itu, kita cari yang paling dekat dengan yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Kita bertemu di sini, kelak bertemu di surganya Allah. Al-Fatihah. Semoga hajat saya, hajat panjenengan semuanya dan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ta'awinna wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fid din wa 'alimna wa yakum ta'wil wa hadina wa iyyakum ila sawa'i sabil wa ja'alna wa iyyakum ulama atqiya ujiba sulaha anna Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in wa man 'amara hadha masjid anna Allah yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin 'aim wa yaj'aluhu khalisan ila al-jahrim anna Allah yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah 'inda al-maut fi khairil afwi wa 'afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.